Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas melakukan persaingan guna memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam perekonomian sosialis, pemerintah sangat dominan dalam mengatur perekonomian untuk kemakmuran rakyatnya. Lalu, bagaimana dengan ekonomi Pancasila? Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Ekonomi Pancasila disebut juga ekonomi campuran, ekonomi demokrasi, atau ekonomi kerakyatan. Sesuai dengan namanya, ekonomi Pancasila didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila, serta berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada esensinya berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama, yang merupakan nilai-nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia, sehingga nantinya output yang akan dicapai adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pernyataan ini merupakan pernyataan kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia untuk mengelola bangsanya, termasuk untuk mengelola potensi ekonominya. Pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, merupakan pernyataan terbebasnya Indonesia dari intervensi apapun dari bangsa lain, termasuk di dalamnya kedaulatan ekonomi. Amanat demokrasi ekonomi adalah mewujudkan pemerataan berdasarkan asas kekeluargaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menginginkan penguasaan satu kelompok saja, tetapi pihak pemerintah, koperasi, swasta, dan partisipasi anggota masyarakat. Pengamalan setiap sila dalam praktik ekonomi. Sila pertama, nilai ketuhanan. Sistem ekonomi harus dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Sistem ekonomi harus menjunjung prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Sila ketiga, nilai persatuan. Kegiatan ekonomi dilakukan bersama dengan menjunjung asas kekeluargaan. Sila keempat, nilai musyawarah. Prinsip ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sila kelima, nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Inilah yang kemudian melahirkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perkataan yang penting bagi negara dapat diinterpretasikan dengan tanggung jawab negara, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maksud dari penguasaan negara tersebut adalah bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi 3 hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkaunya harga bagi orang banyak. Sehingga pengendalian oleh negara sangat perlu dilakukan supaya tidak jatuh ke pihak swasta atau asing yang hanya berorientasi pada tujuan laba dan bukan untuk pelayanan masyarakat. Maka perlu ambil alih dari pemerintah untuk sektor tersebut. Misalnya kita tahu ada PLN dan Pertamina yang secara mutlak menguasai sektor dalam pengelolaan listrik dan minyak gas. Maka swasta atau asing tidak boleh masuk dalam sektor tersebut. Kedua perusahaan tersebut menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia. Sedangkan dalam sektor lain, ada beberapa bidang yang dipegang oleh negara, tapi juga diberi kebebasan bagi asing atau swasta untuk masuk ke dalam pasar. Nah, dari BUMN yang ada, negara menerima pemasukan. Pemasukan inilah yang nantinya dialokasikan lagi untuk rakyat melalui berbagai bentuk kebijakan, yang ujungnya tetap pada tujuan mensejahterakan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat yang akan mewujudkan kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis, yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya
dinikmati oleh semua warga masyarakat. Namun, apakah itu semua sudah terlaksana sebagaimana mestinya? Apakah rakyat sudah mencapai kesejahteraan? Apakah kemakmuran dan pemerataan itu sudah terwujud? Rasanya masih sangat jauh jika kita melihat realitas yang ada. Masih banyak orang-orang miskin, rakyat digaji di bawah standar kelayakan, jaminan sosial yang tidak menjamin, sumber daya alam dikelola oleh asing. Ini semua akibat pengelola bangsa ini yang mengkhianati dan tidak mengindahkan amanah yang diberikan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.